Sebetulnya saya terkejut karena saya duga dulu bahwa Pak Luhut tidak akan lagi ada di dalam kabinet karena dulu disebut LBP adalah menteri segala masalah dan orang akhirnya melihat bahwa sebetulnya dia menjadi menteri yang menghasilkan segala masalah gitu kan. Nah, atas kalkulasi itu saya anggap enggak, tapi tiba-tiba ada lagi di situ. Sekarang kita mau membaca kira-kira apa yang menyebabkan Jokowi pada akhirnya harus mengundang Pak Luhut kembali ke dalam kabinet. Tentu kesan pertama publik adalah bahwa tidak ada orang lain yang bisa menggantikan fungsi LBP di dalam urusan politik non kabinet. Jadi kasakusuk politiknya itu keahlian Luhut. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau itu fungsinya, kenapa dia diangkat jadi Menko Maritim Yuntoh Inter Investasi itu. Mestinya nama kabinet itu jangan investasi tapi Menko Maritim dan Intervensi. Karena Pak Luhut jago dalam mengintervensi seluruh kebijakan menteri kan. Jadi itu sebut saja satir saya terhadap LBP. Tapi faktanya LBP tetap orang kuat di dalam urusan politiking sebetulnya, lebih dalam bidang itu tuh. Kalau bidang lain ya bidang teknokratik ya Menko serahkan itu pada departemen teknis. Tapi kebutuhan untuk memelihara isu politik dalam upaya untuk menjaminkan investasi itu yang menyebabkan Luhut diundang masuk ke situ. Jadi keahlian itu nggak mungkin digantikan misalnya oleh sebut aja BG atau siapa yang memang kimia batin dengan Jokowi kurang kental. Luhut kan kimia batinnya kental karena sama-sama punya usaha yang sama, udah saling sama kenal dan sama-sama tahu tentang sebut aja underlying politics yang bekerja melampaui teknokrasi. Kan kabinet Jokowi kan dibayang-bayangi oleh semacam sebut oligarki atau bahkan orang sekarang sebut hanya 1-2 gelintir orang yang ingin memelihara investasi dan mesti mengamankan yang disebut sebagai the plutocracy. 1-2 orang kaya yang menghendaki agar supaya investasi dia diamankan ke depan. Nah, itu yang tahu cuman Pak Luhut dan Pak Jokowi karena mereka kental secara kimia di dalam bidang itu. Ya, itu analisa sekundernya mungkin begitu, dianggap bahwa Prabowo punya potensi untuk membangun kabinet di dalam kabinet karena itu counter feeling force-nya, kekuatan pengimbangnya pasti Luhut karena Luhut mengerti Prabowo tuh, dan saya kira juga Prabowo tahu ya diam-diam sebetulnya diminta juga untuk bukan memata-matai tapi mengimbangi maneuvering Prabowo atau potensi maneuvering Prabowo di kabinet. Karena itu mesti jenderal versus jenderal misalnya dalam soal itu, mesti pebisnis yang ngerti tentang aktivitas bisnis di bawah meja, Luhut mengerti, Prabowo juga mengerti. Jadi ini dua kemampuan yang setara yang akhirnya dibutuhkan oleh Jokowi. Saya kira akan lebih kecil itu. Karena media massa akan mengalihkan kameranya pada Prabowo tuh, karena Prabowo bintang baru di situ. Jadi Luhut mungkin akan diabaikan oleh televisi, kecuali dia bikin isu kontroversial terhadap Prabowo, baru orang anggap itu sebagai isu tuh. Tapi kalau soal investasi segala macam ya orang udah bikin prediksi bahwa ya yang terjadi di Indonesia sekarang ada deindustrialisasi itu, justru investor keluar nggak mau ke Indonesia. Jadi kemampuan Pak Luhut juga akan diragukan, walaupun beliau mengatakan dia mampu ya, tapi iklim bisnis internasional menganggap bahwa Indonesia bukan lagi tempat layak untuk investasi. Apalagi
isu radikalisme dipaparkan terus, orang merasa nggak aman sebetulnya Indonesia itu. Dan Pak Luhut bukan bagian yang mampu untuk mengkonten isu radikalisme itu. Enggak lagi. Karena dulu kabinet itu lebih homogen dari sekarang. Sehingga intervensi Luhut misalnya untuk membereskan apa yang macet atau menambah kemacetan, itu keahlian khusus Luhut. Sebagai sinisme publik bahwa beliau mampu untuk menguraikan masalah, tapi hasil uraiannya justru membuat lebih kusut lagi. Nah, itu terjadi ketika kabinet Jokowi lebih homogen dari sekarang. Sekarang lebih heterogen. Dan yang lebih penting adalah periode terakhir Pak Jokowi sendiri mengatakan dia tidak punya beban. Sinyal itu dibaca oleh politisi yang ada di dalam kabinet. Kami juga tidak punya beban. Maka mari rame-rame melakukan black market di dalam politik itu. Jadi akan lebih parah sebetulnya rampok-merampok dalam kabinet, rebut-merebut anggaran, tukar tambah proyek segala macam. Dan Pak Luhut peran itu tidak mungkin dia mainkan lagi sebagai mediator atau sebagai penyelesai masalah, karena masalahnya ada di dalam kabinet yang tidak bersih sebetulnya, karena komponen-komponen yang di dalam bukan orang yang Pak Jokowi kan mengatakan ini kabinet yang isinya adalah orang-orang yang punya pandangan yang sama terhadap Indonesia. Ya itu normatifnya, tapi faktanya kan itu kumpulan dari orang yang pandangannya berbeda-beda. Apalagi wamennya bisa bertentangan dengan menteri. Kan etikanya kalau mau angkat wamen, ia minta pada menterinya kan supaya dia bisa kerjasama. Kalau menterinya beda dengan wamennya, partainya, maka nggak mungkin terjadi. Secara psikologi mereka akan saling membatalkan itu. Nah, Luhut akan alami kesulitan di bidang itu.